Nah, karena itu yang harus kita kembalikan adalah bahwa kitalah yang harus berubah, gitu. Karena ketentuannya bahwa mata uang itu harus dari bahan yang punya real. Kalau tidak ada emas, perak, tidak ada perak, gandum, jewawut atau jagung atau kedelai dan sebagainya, tapi bukan kertas. Karena kertas tidak ada nilainya, tidak bisa dipakai sebagai uang. Kita harus berubah. Nah, tentu tidak bisa membalik tangan perubahan itu, karena ini kan proses 300 tahun. Tapi belum terlalu lama, ketika tsunami terjadi, orang-orang Aceh menemukan kembali mata uang emas yang dulu dipakai oleh kakek neneknya. Dan hari ini dengan mudah kita bisa cetak, gitu. Tetapi tentu bertahap, gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa itulah yang kita perlukan hari ini adalah kembali kepada Allah SWT dan Rasulnya. Kecuali ya kita menyerah pada kondisi ini, dan ini sudah pasti kolaps, gitu. Orang Eropa sekarang sudah mengatakan di Eropa tidak ada masa depan, di Amerika tidak ada masa depan, karena terjadi krisis demi krisis. Nah, kita belum terlalu merasakan itu, tapi apakah kita mau menunggu? Dan bukan kita tidak merasakan tahun 98 ketika harga telur dari 2000 menjadi 7000 dalam waktu 2 minggu. Artinya kita menjadi 3 kali lebih miskin, dan hari ini harga telur sudah 21.000, 3 kali lebih miskin lagi, gitu. Nah, jadi karena itu sekali lagi marilah kita memulai memahamkan ini kembali dan ikuti ketentuan yang ada, gitu. Karena dulu ulama mengatakan ya kita ini darurat, gitu. Nah, darurat itu yang tidak boleh lama-lama, kita harus mengubah supaya kembali kepada cara kita. Nah, Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini adalah guru kita yang mengajarkan ini semua. Beliau adalah seorang Eropa, seorang dari Skotlandia, hari ini bermukim di Cape Town. Beliau mengatakan begini, hidup di zaman ini salah satu rahasianya adalah apa yang dibuang orang kau pungut, pungutlah apa yang orang buang hari ini. Maknanya adalah semua kebaikan yang ada pada tetua-tetua kita hari ini dibuang semua. Itu yang harus kita pungut kembali. Dulu ketua kita menggunakan uang emas, gunakan kembali uang emas. Dulu ketua kita menggunakan uang perak, kembali pakai uang perak. Dulu tetua kita menggunakan kitab-kitab karangan para ulama dulu, sekarang dibuang, diganti dengan kitab-kitab yang bikinan orang hari ini, dibuang, pungut kembali. Tradisi berzikir yang sudah dibuang, pungut kembali. Tradisi Melayu yang sudah tidak ada sekarang, hidupkan kembali, karena itu yang akan menyelamatkan masa depan kita. Demikian tadi, mungkin ada yang lain Bapak-bapak. Pak Usu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amir yang kami hormati, saya tertarik sekali. Yang saya ini kan bagaimana konsep kita menabung kalau menggunakan ini, dan adakah konsepnya nanti lembaga-lembaga untuk menerima tabungan kita nanti, karena kan biasanya kita menabung untuk anak-anak kita nantinya. Nah, terus bagaimana caranya dan bagaimana lembaga yang mungkin kita buat seperti itu? Terima kasih. Baik, menabung itu halal, tapi bukan kebiasaan kaum muslimin. Karena harta itu keberkahannya bukan pada jumlahnya, tapi pada perputarannya. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah kita dikondisikan harus menabung. Karena kalau tidak menabung, tadi itu besok kita nggak bisa sekolahkan anak kita, kita tidak bisa membayar rumah sakit. Kenapa begitu? Karena riba. Tadi itu, karena kita menggunakan sesuatu yang tidak ada, ya, tapi dianggap bernilai. Mau namanya rupiah, mau namanya dolar, itu ghaib, tapi bernilai. Akibatnya Nabi sudah mengatakan semua yang kamu punya hancur kecuali emas dan perak. Nah, sehingga dulu ketika misalnya muamalah berjalan, tidak ada riba, tidak ada uang kertas, tidak ada bank. Bank seperti yang saya jelaskan tadi hadir bersamaan dengan sistem baru ini, sistem riba ini.
Nah, dulu yang dimiliki masyarakat ya tanah, kerbau, sawah, kebun gitu. Jadi yang namanya tabungan dalam pengertian seperti kita hari ini ya tidak ada, tidak perlu, tidak diperlukan gitu. Nah, karena itu dalam masa transisi ini memang dalam hal finansial yang paling pokok kembali pada harta. Jadi jangan menabung uang kertas, jangan pernah menyimpan uang kertas. Semakin disimpan semakin tidak ada harganya. Cara yang terbaik adalah diproduktifkan, jadikan modal usaha, dia akan bertambah. Dalam hal masih lebih, sedekahkan. Masih lebih juga, ya barulah disimpan. Nah, disitulah menabung itu halal. Tapi sekali lagi, jangan menabung uang kertas, tabunglah emas dan perak. Nah, tetapi ada batasnya, yaitu setiap 20 dinar atau 200 dirham setiap setahun sekali harus dizakati gitu. Jadi kita mempunyai harta banyak boleh gitu, tetapi tidak boleh lupa dizakati. Nah, zakat itulah yang kita tidak punya pilihan, bahwa zakat itu hanya sah dibayar dengan emas atau perak. Nah, ini yang harus mulai dipahami. Jadi kita mulainya dari situ. Nanti akan ada brosur, saya yang ketinggalan di pondok pesantren, yang menjelaskan bahwa zakat harta itu hanya sah dibayar dengan emas atau perak. Nah, itulah sebagian yang kemarin kita bagikan, dan itulah cara kita memulainya, mulai dengan zakat gitu. Jadi sekali lagi, kalau jawaban praktis atas pertanyaan itu ya tabunglah emas. Tapi kalau menabung emas yang terbaik sekarang ini ya bukan dinar, karena kalau dinar ini kan berupa koin supaya beredar. Jadi kita menggunakan koin emas dan perak tidak untuk dirupiahkan, jadi dia bukan investasi. Jadi kalau mau menabungnya emas, tabunglah emas batangan gitu, dengan ketentuan setahun sekali bayarkan zakatnya. Dan nyimpannya di mana? Ya simpan di rumah atau di tempat yang kita hanya tahu, hanya kita yang tahu gitu. Karena satu hal ya, soal menabung ini sekarang, kita hidup ini di bawah ilmu sihir hari ini. Kan selalu diberitahu di mana tempat menabung paling aman hari ini. Nah, di bank. Itu penipuan besar. Nyimpan uang di bank itu paling tidak aman. Belum Bapak keluar dari bank itu, uang itu sudah nggak ada, sudah raib. Oh, tapi kan bisa bilang loh, tapi setiap saya ambil duit, ada tuh duitnya. Uang siapa yang diberikan? Uang orang lain yang datang sebelum kita datang mau ambil. Betul nggak? Di bank itu tidak ada uang. Itu kenapa selalu dijaga satpam, supaya mengesankan bahwa di bank itu ada uang. Uang itu tidak ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, uangnya itu hanya ada di byte komputer. Sebab ketika kita menyimpan 1 miliar dalam bank, apa yang diberikan ke kita? Selembar kertas bahwa Bapak ada uang sama saya 1 miliar dalam bentuk rekening. Nah, terus oleh bank uang ini diaku sebagai miliknya, negara mengakui bahwa itu menjadi milikmu. Nah, lalu dibilang, orang-orang kamu mau beli rumah nggak punya duit kan, mau beli mobil nggak punya duit kan. Jadi misi pertama bank adalah membuat semua rakyat harus miskin, karena hanya dengan rakyat miskin bank bisa hidup, ngutang sama dia. Nah, uang 1 miliar ini bisa dia putar untuk 20 orang gitu. Dan itu sebabnya kalau kita pergi ke bank mau ambil duit, nggak usah besar-besar. Sekarang mau ambil 200 juta saja, bisa nggak langsung ambil? Nggak bisa. Pasti bank bilang, tolong kasih tahu saya dulu. Dia cari-cari dulu mana ada duit 200 juta gitu. Dan kalau kita bareng datang ke bank ambil uang, apa yang terjadi? Bangkrut banknya. Memang uangnya nggak ada gitu. Jadi sangat tidak aman menyimpan uang di bank. Dan begitu kita simpan, besok nilainya sudah turun.